Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Aisyah Ramadhani dan saya Bunga Lukia. Di sini kami akan menampilkan hasil dari PPT kami, yaitu untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Aisyah. Pada Aisyah, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama mengenai konsep manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Manajemen prasarana dan sarana pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, penggadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terhadap segala bentuk fasilitas fisik yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan kondusif bagi peserta didik dan pendidik. Manajemen ini dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan mutu belajar peserta didik. Konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, penggadaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, penyimpanan, penataan, dan penggunaan. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Sarana pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan seperti buku, alat tulis, tas, pulpen, dan komputer. Sedangkan prasarana adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Baik, di sini kami akan melanjutkan materi kedua, yaitu prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu pencapaian tujuan efisiensi administratif, kejelasan tanggung jawab, serta kekohesian. Pencapaian tujuan keselarasan dengan kurikulum. Semua prasarana dan sarana harus mendukung pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Mendukung kegiatan belajar, fasilitas harus memfasilitasi berbagai kegiatan belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Menunjang pengembangan peserta didik. Prasarana harus mendukung pengembangan seluruh aspek peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kedua, yaitu efisiensi penggunaan optimal. Semua fasilitas harus digunakan secara optimal dan menghindari pemborosan. Pemeliharaan berkala. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk menjaga kondisi fasilitas agar tetap baik. Pengadaan yang efektif. Pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Baik, poin yang ketiga yaitu administratif dokumentasi yang baik. Semua data terkait prasarana dan sarana harus didokumentasikan dengan baik. Pelaporan berkala. Laporan terkait penggunaan dan kondisi fasilitas harus dibuat secara berkala. Evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana efektivitas pengelolaan prasarana dan sarana. Selanjutnya yang keempat yaitu kejelasan tanggung jawab pembagian tugas yang jelas. Setiap personel yang terlibat dalam pengelolaan harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Akuntabilitas. Setiap individu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Seperti koordinasi yang baik antar personel sangat penting untuk memastikan kelancaran pengelolaan. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu kekohesian, kesatuan tujuan. Semua pihak yang terlibat harus memiliki tujuan yang sama dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik antar semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Lingkungan yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu mengenai teknik-teknik manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Perencanaan ini bisa dilakukan dengan mendata kebutuhan sarana dan prasarana, serta menampung ide atau usulan pengadaan perlengkapan. Yang kedua yaitu penggadaan, yaitu proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga yaitu adanya pendistribusian, yaitu pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Proses pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang bisa dilakukan secara berkala atau insidensial. Yang kelima yaitu penginventarisasian, yaitu proses penginventarisasian sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam yaitu penghapusan, yaitu proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak berat. Yang terakhir ada pengawasan, yaitu proses pengawasan dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah.
Baik, sekian presentasi dari PPT kami. Kalau ada salah kami mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.